Seringkali, kesuksesan tampak seperti puncak gunung yang tinggi, jauh di depan mata. Namun, yang jarang kita sadari, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat setiap hari, semuanya berkontribusi pada perjalanan menuju puncak tersebut. Dalam keheningan dan disiplin diri, kita dapat menemukan arah yang tepat, memperkuat kebiasaan baik yang mampu mengubah hidup. Seiring waktu, langkah-langkah kecil ini menjadi kebiasaan positif yang tak hanya membawa kita lebih dekat kepada kesuksesan, tetapi juga membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kebiasaan adalah pondasi dari siapa kita. Setiap tindakan yang kita ulangi, sekecil apapun, memiliki kekuatan besar untuk membentuk masa depan kita. Di tengah kebisingan dunia, penting bagi kita untuk kembali ke akar diri dan memulai dengan satu kebiasaan kecil, satu langkah awal yang bisa mengubah segalanya. Inilah 9 kebiasaan positif yang, jika diterapkan dengan konsisten, dapat membawa kita menuju kesuksesan yang sejati, bukan hanya dalam karir, tetapi dalam kehidupan secara keseluruhan. Tapi, sebelum kita eksplorasi kebiasaan yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kebiasaan yang pertama. Bangun lebih pagi untuk waktu refleksi diri. Bangun pagi adalah rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan yang sering tak kita sadari. Saat dunia masih terlelap dalam keheningan, itulah momen di mana kamu bisa benar-benar terhubung dengan dirimu sendiri. Bayangkan saat matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, membelai langit dengan cahayanya yang lembut. Di situ, kamu duduk sendirian, mendengarkan bisikan hatimu yang mungkin sering terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Pagi hari bukan hanya waktu untuk memulai aktivitas, tapi waktu sakral untuk menyelami kedalaman pikiranmu. Saat embun masih menggantung di udara, kamu diberi ruang untuk mengevaluasi diri, meresapi setiap perasaan, dan merencanakan hari dengan ketenangan yang jarang kamu temukan di waktu lain. Dalam hening, kamu menemukan keseimbangan, menyatukan energi yang sebelumnya berserakan menjadi fokus yang jernih. Sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, saat kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, merasakan cinta, dan menikmati. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk merasakan kehidupan sepenuhnya dan menyambut dunia dengan hati yang terbuka. Dengan refleksi diri di pagi hari, kamu tak hanya membangun fondasi untuk hari yang produktif, tapi juga menanamkan kebijaksanaan di dalam hatimu, menghadapi dunia dengan ketenangan jiwa yang tak tergoyahkan. Kebiasaan yang kedua. Menciptakan tujuan harian yang jelas. Setiap hari adalah seperti lembaran kosong yang menunggu untuk diisi dengan makna. Menetapkan tujuan harian memberikan kita arah yang jelas, sehingga langkah yang diambil terasa lebih mantap. Jangan biarkan hari-harimu berlalu begitu saja, seperti pasir yang perlahan jatuh dari genggaman tangan. Sebaliknya, genggamlah hari-harimu dengan penuh kesadaran, menetapkan 1 atau 2 hal penting yang ingin kamu capai. Ketika kamu punya tujuan harian yang jelas, hidupmu tak lagi terasa seperti perjalanan tanpa arah. Sebaliknya, setiap langkahmu menjadi bermakna. Setiap kali kamu mencapai tujuan harianmu, itu seperti menambahkan 1 batu kecil pada pondasi kesuksesanmu, memberikan kepuasan kecil yang semakin menguatkan semangatmu untuk terus maju. Sebagaimana Aristoteles pernah berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Maka, keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan.
Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap tujuan kecil yang kita capai sehari-hari adalah bagian dari proses untuk menjadi versi terbaik diri kita. Aristoteles mengajarkan bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh tindakan yang kita lakukan berulang kali, bukan oleh satu tindakan besar semata. Dengan menetapkan dan mencapai tujuan harian, kita membentuk kebiasaan sukses yang secara perlahan tapi pasti membawa kita menuju keunggulan. Proses inilah yang menjadi dasar dari pencapaian besar dalam hidup, dan melalui setiap langkah kecil, kita semakin mendekat pada visi jangka panjang kita. Kebiasaan yang ketiga, melatih disiplin diri. Disiplin diri adalah fondasi dari setiap pencapaian besar. Tanpa disiplin, bahkan niat baik dan ambisi kuat akan terhempas oleh arus kemalasan dan ketidakpastian. Memang, pada awalnya terasa sulit, tubuh ingin beristirahat, pikiran ingin menyimpang ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Namun, ingatlah bahwa setiap kali kamu menunda kesenangan sementara dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang membawa manfaat jangka panjang, kamu sedang membentuk kebiasaan yang akan membawamu ke arah sukses. Disiplin bukanlah tentang menyiksa diri, tetapi tentang menyelaraskan tindakan kita dengan tujuan yang lebih besar. Ketika disiplin menjadi bagian dari hidup, perjalanan menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi bertarung melawan dirimu sendiri, tetapi bekerja bersama dirimu untuk mencapai visi yang telah kamu tetapkan. Seperti kata Epictetus, seorang filsuf Stoik, tidak ada hal besar yang terjadi secara tiba-tiba, semua butuh waktu dan disiplin. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil dalam disiplin adalah batu loncatan menuju pencapaian yang luar biasa. Epictetus menekankan bahwa tidak ada pencapaian besar yang bisa terjadi dengan instan. Semua membutuhkan proses yang panjang, dan disiplin adalah kunci untuk menjaga konsistensi dalam menjalani proses tersebut. Dengan melatih disiplin diri, kita membangun dasar yang kuat untuk mengatasi rintangan, menguasai diri, dan mencapai tujuan yang lebih besar. Kebiasaan yang keempat, menghargai waktu. Waktu adalah harta yang paling berharga, namun sayangnya, seringkali kita menyepelekannya. Kita mudah teralihkan oleh kebisingan dunia maya, terlena dalam kekhawatiran yang tak perlu, atau sibuk dengan hal-hal yang tidak memberi nilai tambah. Sadarkah kamu bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak pernah bisa kembali? Setiap jam yang terbuang adalah momen berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk bertumbuh, belajar, atau mendekatkan diri pada impianmu. Menghargai waktu bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermakna. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Romawi Seneca, sementara kita menunda-nunda, hidup berlalu dengan cepat. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah kumpulan dari setiap detik yang kita jalani, dan menunda hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka, mulailah menghargai waktu dengan sepenuh hati. Tetapkan prioritas, buatlah momen-momen yang kamu miliki berarti, dan pastikan setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada versi terbaik dirimu. Seneca ingin menyadarkan kita bahwa waktu terus berjalan tanpa henti. Ketika kita menunda atau tidak memanfaatkannya dengan bijak, kita akan kehilangan momen-momen penting yang bisa membawa kita lebih dekat pada pencapaian tujuan hidup. Menghargai waktu berarti menggunakan setiap detik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, agar hidup yang kita jalani tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Kebiasaan yang kelima, berpikirlah positif dan optimis. Pikiranmu adalah alat yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada yang sering kita sadari. Cara kamu berpikir akan membentuk realitasmu. Jika kamu terus-menerus terperangkap dalam pemikiran negatif, maka segala sesuatu di sekitarmu akan terasa lebih berat,
lebih suram, dan tak jarang membuatmu merasa tak berdaya. Namun, ketika kamu mulai memandang dunia dengan sudut pandang yang positif, perlahan-lahan segalanya berubah. Hambatan yang dulu tampak tak teratasi, kini terasa lebih mudah untuk dilewati. Kegagalan bukan lagi akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Optimisme juga memancarkan energi yang mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu melihat hal-hal dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh keyakinan, kamu memberikan semangat kepada dirimu sendiri dan orang lain untuk tetap bergerak maju. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Dengan pikiran yang positif, kamu menciptakan ruang untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan membuka pintu bagi kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tertutup. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat selalu mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Pikiran positif dan optimisme memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih bijak dan tenang. Ketika kita memandang setiap situasi dari sudut pandang yang konstruktif, kita tak hanya mengubah cara pandang kita terhadap dunia, tetapi juga menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Kebiasaan yang keenam. Berinvestasi pada diri sendiri. Kebahagiaan dan kesuksesan sejati bermula dari dalam diri, bukan dari apa yang kamu miliki, tetapi dari siapa kamu menjadi. Berinvestasi pada dirimu adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling murni. Ini bukan hanya tentang mengembangkan keterampilan atau pengetahuan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, emosional, dan spiritual. Setiap usaha yang kamu lakukan untuk meningkatkan dirimu, melalui pendidikan, latihan fisik, atau meditasi, akan memperkuat pondasi yang memungkinkanmu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan tangguh. Bayangkan dirimu seperti pohon yang kokoh. Akar-akarnya adalah investasi yang kamu tanamkan dalam diri. Semakin dalam akar itu, semakin kuat kamu menghadapi badai kehidupan. Seperti kata Aristoteles, pendidikan adalah ornamen dalam kemakmuran dan perlindungan dalam kesulitan. Ketika kamu meluangkan waktu untuk belajar, melatih keterampilan, atau menjaga kesehatan fisik dan mentalmu, kamu sedang membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Aristoteles menyiratkan bahwa investasi dalam diri, terutama dalam hal pendidikan dan pengetahuan, adalah bekal yang akan melindungi kita di saat-saat sulit dan memperindah hidup kita di masa-masa baik. Dengan terus memperbaiki diri, kita bukan hanya menambah nilai pada diri kita, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Kebiasaan yang ketujuh. Berkeliling dengan orang-orang positif. Lingkungan dan orang-orang di sekitarmu memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk siapa dirimu. Sama seperti tanaman yang tumbuh subur di tanah yang baik, demikian pula kamu akan berkembang ketika dikelilingi oleh orang-orang yang membawa pengaruh positif. Mereka tidak hanya mendukungmu di saat-saat sulit, tetapi juga mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu bersama mereka yang penuh dengan semangat dan optimisme, energi positif mereka akan menular, memberikanmu kekuatan untuk terus melangkah maju meski dihadang tantangan. Namun, di sisi lain, berhati-hatilah dengan mereka yang selalu pesimis dan membawa energi negatif. Mereka bisa menjadi batu penghalang dalam perjalananmu, meruntuhkan kepercayaan diri dan semangatmu. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, hal-hal eksternal tidak dapat menghalangi kemajuanmu, hanya sikapmu terhadapnya yang dapat. Pilihlah dengan bijak siapa yang kamu izinkan untuk mendekat, dan pastikan bahwa orang-orang di sekitarmu adalah mereka yang akan mendorongmu ke arah yang lebih baik. Kata-kata Epictetus mengajarkan kita bahwa bukan keadaan luar yang menentukan kesuksesan kita,
tetapi bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, mereka membantu kita mengubah pandangan terhadap tantangan, sehingga kita lebih fokus pada solusi daripada masalah. Kebiasaan yang ke-8. Menjaga keseimbangan hidup. Kesuksesan sejati tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kamu bekerja, tetapi juga oleh seberapa baik kamu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika kamu terlalu fokus pada pekerjaan, kamu mungkin merasa tertekan dan kelelahan, yang pada akhirnya bisa mengurangi produktivitas dan kreativitasmu. Sebaliknya, memberi dirimu waktu untuk beristirahat, menikmati hobi, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta memberikanmu energi baru dan perspektif yang segar. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah jam pasir. Pekerjaanmu adalah butiran pasir di satu sisi, sementara waktu untuk bersantai dan menikmati hidup adalah butiran pasir di sisi lainnya. Jika salah satu sisi terlalu penuh, maka keseimbangan akan terganggu. Seperti kata Seneca, tidak ada yang lebih sulit daripada menyeimbangkan kekayaan dan waktu. Dengan menjaga keseimbangan ini, kamu tidak hanya menjaga kesehatan mental dan fisikmu, tetapi juga memastikan bahwa kamu tetap produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Seneca mengingatkan kita bahwa menyeimbangkan antara pencapaian material dan penggunaan waktu kita adalah tantangan yang besar, namun penting. Dengan menjaga keseimbangan antara kerja dan waktu pribadi, kita memastikan bahwa kita tetap sehat dan termotivasi, serta dapat menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur. Kebiasaan yang ke-9. Terus belajar dan berkembang. Dunia ini bergerak cepat, dan agar tetap relevan dan berkembang, kamu perlu terus belajar dan beradaptasi. Setiap hari adalah peluang untuk menambah pengetahuan, entah itu dari pengalaman pribadi, percakapan dengan orang lain, atau buku yang kamu baca. Dengan menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari rutinitasmu, kamu tidak hanya memperluas wawasan tetapi juga membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terduga. Bayangkan dirimu seperti pohon yang terus tumbuh. Jika kamu berhenti berkembang, kamu akan terhenti di tempatmu, sementara dunia terus berputar dan berubah di sekitarmu. Seperti yang diungkapkan oleh Socrates, hanya satu hal yang saya ketahui, yaitu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Pengetahuan adalah perjalanan tanpa akhir, dan setiap langkah menuju pemahaman yang lebih dalam memperkaya hidupmu. Dengan terus belajar, kamu memastikan bahwa kamu selalu siap menghadapi tantangan baru dan menjelajahi peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kutipan Socrates menegaskan pentingnya kesadaran akan keterbatasan pengetahuan kita dan dorongan untuk terus belajar. Setiap pengetahuan baru yang kamu peroleh memperluas cakrawala dan mempersiapkanmu untuk kesempatan-kesempatan yang lebih besar di masa depan. Ini adalah perjalanan yang tak pernah berakhir dan memerlukan keterbukaan dan rasa ingin tahu yang terus-menerus. Dalam setiap langkah kecil, dalam setiap kebiasaan baik yang kamu bangun, ada jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Ini bukan tentang pencapaian besar dalam semalam, melainkan tentang disiplin, kesabaran, dan kepercayaan pada proses. Ketika kamu mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, hidupmu akan berubah secara perlahan namun pasti. Kamu akan menemukan kekuatan dalam dirimu, mengenali potensi yang tak terbatas, dan pada akhirnya, mencapai kesuksesan yang tak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dirasakan dalam kedamaian batinmu. Mulailah dari sekarang, satu langkah kecil satu demi satu terapkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bahas, dan biarkan dirimu terinspirasi oleh setiap momen dalam perjalanan ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membangun kebiasaan positif dan mendekatkan dirimu pada impian yang kamu idamkan. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini.
Untuk teman-teman yang sudah like, komentar, subscribe, dan share video ini, aku sangat menghargai dukunganmu. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidupmu.